Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel ini. Hari ini saya akan membahas tentang kontroversi terkait dengan cara penyusunan stup lebah yang baik dan benar. Karena ada beberapa yang telah mengklaim atau mengatakan bahwa susunan stup seperti ini sangat-sangat tidak direkomendasikan. Tapi sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya teman-teman, menurut fakta di lapangan terkait dengan penyusunan stup lebah, itu berbagai macam cara ya teman-teman. Ada beberapa yang mengklaim bahwa penyusunan versi yang terbaik adalah dengan cara berjarak 1 meter di setiap antar stup koloni lebah trigonanya ya. Hal itu demikian dilakukan dikarenakan agar kenyamanan koloni lebah trigona itu tidak terganggu oleh koloni yang lain. Apa sih dampaknya kalau dia terganggu? Biasanya itu yang terjadi adalah perang antar koloni. Apa sih dampaknya dari perang antar koloni? Ya tentunya perang antar koloni itu dampaknya banyak yang mati teman-teman koloninya. Terus ketika banyak yang mati kan berkurang koloni yang ada di dalam stup tersebut. Nah kalau misalkan terjadinya perang terus-terusan maka koloni akan menjadi lemah. Sedangkan telurnya juga berkurang. Lalu ratu juga akan pergi dan tidak lagi betah berada di stup tersebut. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Nah sudah tahu seperti itu, kenapa sih tetap melakukan pemasangan stup lebah seperti ini ya teman-teman. Ini kan sebenarnya jaraknya tidak berjauhan, sangat berdekatan. Lalu juga ditumpuk lagi seperti itu ya. Apakah fakta tersebut itu sesuai dengan yang terjadi pada penyusunan di stup yang berdekatan ini? Artinya ketika kita menyusun dengan cara berdekatan seperti ini, maka koloni juga akan perang lalu berkurang lalu banyak yang mati. Ternyata ya teman-teman, setelah saya lakukan hal ini dari awal pertama kali ternak lebah trigona, stup-stup ini tetap berjalan dengan normal teman. Ini di tiap kotaknya masih memiliki koloni yang bagus dan tetap hidup. Perang itu antar koloni akan terjadi ketika stup ini biasanya baru hadir di antara mereka. Ibaratnya adaptasi lah ya teman-teman. Sehingga jika ada yang mempertanyakan apakah cara seperti ini termasuk cara yang bisa digunakan. Namun berdasarkan dari pengalaman saya ya teman-teman, ini bisa digunakan. Namun cara seperti ini sangat tidak direkomendasikan dikarenakan sulit ketika kita ingin memanen madunya teman-teman. Itulah sebabnya mengapa cara yang telah disebutkan di awal tadi itu adalah cara yang tepat dalam penyusunan atau penempatan stup-stup lebah trigona, agar ketika melakukan panen maka tidak mengganggu stup-stup yang lain. Kenapa demikian? Karena yang saya perhatikan teman-teman, lebah itu ketika dia mencari sarangnya seperti mempunyai tracking atau mempunyai maps ya. Jadi ada jalur tertentu yang mereka hafal, sehingga ketika mereka bertabrakan dengan stup yang lain, maka itulah yang terjadi ketika perang antar koloni. Kelemahan ketika teman-teman menyusun stup seperti ini, teman-teman itu tidak boleh menggeser stupnya. Karena ketika digeser, maka lebah akan bingung mencari sarangnya. Tapi jika tidak digeser, maka dampaknya adalah kita sulit melakukan proses pemanenan madunya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.